ibadat ekumenis yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Untuk itu, marilah kita mengawali perayaan agung ini dengan menyanyikan lagu pembuka.
Tuhan kasihanilah, ya Tuhan sayangilah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Terpuji Allah Maha Tinggi. Marilah kita
Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas penyelenggaraan-Mu selama 8 tahun untuk perjalanan lembaga pendidikan ini. Kami mohon kepadamu sebagai guru sejati kami, tuntunlah lembaga ini, semua mereka yang mengabdikan diri di tempat ini, para peserta didik dan semua penjasa, agar mereka senantiasa dalam naungan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Selamat pagi bagi kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak keluarga besar SMK Negeri 3 Momere, dalam nada syukur dan pujian kita kepada Tuhan bersama-sama, dan dalam sukacita itu kita akan dilengkapi, diisi dan dipenuhi dengan rahmat Tuhan melalui pemberitaan firman. Karena itu sebelum kita mendengar suara Tuhan di dalam sabdanya, mari kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, inilah kami hamba-hamba-Mu yang masih merasakan kasih, rahmat dan kebaikan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami mensyukuri semua itu. Dan kami tahu itu merupakan anugerah terindah yang Allah boleh berikan kepada kami secara cuma-cuma. Bersama dengan keluarga besar SMK Negeri 3 Momere dalam menghayati hari ulang tahun yang ke-8, kami bersyukur bersama-sama. Kami telah memuji dan mengagungkan nama-Mu. Kini tiba saatnya kami mau Tuhan berfirman kepada kami melalui sabda-Mu, agar sukacita kami dilengkapi sempurna, dan melalui firman-Mu kami dikuatkan dan dimampukan untuk melanjutkan karya pelayanan dan pengembangan pendidikan di waktu-waktu mendatang. Seizin Tuhan mengutus hamba-Mu ini untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyampaikan suara-Mu. Ya Bapa, anugerahkan kepada hamba-Mu ini wibawa rasuli, agar kehendak Allah yang hamba sampaikan dan bukan kehendak hamba sebagai manusia yang biasa. Terpujilah Engkau, ya Bapa, sumber segala berkat dan kehidupan. Kami telah siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak Tuhan sekalian, firman Tuhan terambil dalam kitab Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat 16. Kita akan belajar dari sosok Elia dan janda Sarfat dalam panggilan dan pemberian diri yang tulus dan ikhlas. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak
minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagianku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagiku dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Beginilah firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sedikit refleksi dari teks bacaan firman Tuhan. Saya memberi tema yang sedikit tulus dan ikhlas mendatangkan mujizat. Yang sedikit tulus dan ikhlas mendatangkan mujizat. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setiap orang pasti menghendaki menjalani kehidupan dengan sejumlah berkat yang cukup untuk dinikmati. Sebab jikalau apa yang menjadi kebutuhan itu tidak cukup, maka bisa jadi setiap orang tidak akan dengan penuh sukacita menjalani dan menikmati kehidupan pemberian Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita belajar dari sosok seorang hamba Allah, Elia, dan perempuan yang dikehendaki Allah menjadi janda di Sarfat. Namanya tidak tahu siapa, Alkitab tidak menulis siapa nama janda ini. Tetapi ia dikenal sebagai seorang janda di Sarfat yang penuh dengan keikhlasan dan ketulusan dalam menjalani kehidupan. Bahkan ketika dia dipercayakan oleh Allah untuk melayani orang lain. Teks kita menjelaskan ada dua sosok manusia yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan kehendak Allah dan menjadi pelajaran serta pengalaman hidup orang percaya. Yang pertama kita bisa melihat ketaatan itu dalam diri Elia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Allah memerintahkan Elia untuk pergi ke daerah Sidon di Sarfat, yang dia tahu di sana sedang mengalami kekeringan. Dia diutus untuk pergi. Tentu ketika dia ada di sana, dia tidak semata-mata pergi dan menikmati kehidupan tanpa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah, yakni memberikan pengajaran, mendoakan, merawat, dan tentu menyatakan damai dan kebaikan dalam kehidupan orang-orang di sana. Ada ketaatan yang nampak dalam diri Elia. Dia pergi walaupun itu tempat yang baru, dan dia tahu di sana sementara mengalami kekeringan. Bahkan suara Tuhan mengatakan bahwa dia akan pergi dan bertemu dengan seorang janda. Bapak Ibu saudara-saudara dan anak-anak Tuhan sekalian, dari ketaatan Elia kita mau belajar bahwa siapapun kita yang telah dipercayakan dan diutus untuk ada di satu tempat, maka di sana Tuhan ada. Dan biarlah dalam rasa syukur hari ini kita senantiasa diterangi oleh firman Tuhan.
bagi keluarga besar SMK Negeri 3 ini. Tuhan menolong dan memberkati. Apa yang terjadi di Sarpat akan terjadi di sini, di mana Tuhan telah menunjuk tempat ini menjadi berkat yang harus mendatangkan sukacita bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga bagi kehidupan tiap-tiap orang yang ada di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan yang terus mengaruniakan rahmat-Nya yang sungguh mulia bagi kita sekalian melalui sabda-Nya. Amin. Mari kita bersamaan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, inilah kami anak-anak-Mu merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu yang mulia. Betapa kasih dan kebaikan-Mu melingkupi kehidupan kami. Jikalau kami harus menghitungnya terlalu banyak dan kami tidak dapat menghitung satu demi satu. Bapa di sorga, ada rasa syukur dan sukacita bersama dengan keluarga besar SMK Negeri 3 Maumere. 8 tahun yang lalu, Allah boleh menunjuk tempat ini menjadi tempat di mana anak-anak Tuhan boleh menjadi perpanjangan tangan Allah untuk memberikan pengajaran, mempersiapkan generasi masa muda, generasi bangsa dan negara, generasi keluarga, supaya menjadi orang-orang yang berpendidikan, berhikmat, dan bijaksana. Bapa di sorga, kami sungguh menghitung dan melihat betapa banyak berkat Tuhan itu, sehingga di usia yang ke-8 tahun, maka kami boleh bersyukur bersama-sama. Karena itu terimalah syukur kami, terimalah sukacita yang kami naikkan kepadamu dalam angka ibadah kedua ini. Terima kasih Engkau mengutus hamba-Mu Pater John untuk menjadi juga perpanjangan tangan Tuhan dalam memimpin tata ibadah syukur pagi ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Sekiranya firman Tuhan terus memotivasi kami tiap-tiap orang yang ada dalam lembaga ini, baik sebagai pimpinan, sebagai pengajar, sebagai karyawan, sebagai komite, sebagai siswa. Kami semua boleh berjalan dalam kehendak Allah, dalam ketulusan dan keikhlasan, taat pada perintah Allah untuk melaksanakan semuanya itu demi kebaikan kami pribadi, tetapi lebih dari itu demi kebaikan bangsa dan negara, dan juga dalam kehidupan di masa ini dan di masa yang akan datang. Teruslah Engkau mengaruniakan rahmat-Mu bagi lembaga ini Bapa. Beri petunjuk kepada hamba-hamba Allah yang mengelola lembaga ini, agar mereka boleh mengarahkan lembaga ini senantiasa seturut dengan kehendak Allah. Lembaga ini hadir di tengah-tengah dunia menjadi berkat, dan setiap anak-anak yang ada di tempat ini, mereka akan keluar menyelesaikan pendidikan dari tempat ini menjadi anak-anak yang bermanfaat dan berdaya guna dimanapun mereka berada. Tuhan karuniakan wibawa rasuli bagi pemimpin lembaga ini. Tuhan mengaruniakan kesabaran, hikmat, dan kebijaksanaan kepada para guru. Tuhan mengaruniakan kesetiaan dan penuh tanggung jawab bagi setiap orang yang dipercayakan untuk ada di lembaga ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami memohon kepadamu, Engkau menyempurnakan syukur keluarga besar lembaga ini, dan biarlah kami tetap terus mengangkat wajah kami untuk melangkah maju dalam rasa percaya diri yang sungguh
bergantung kepada Tuhan, bahwa perjalanan ke depan ada dalam rancangan damai sejahtera Allah. Kami bersyukur Bapa, bersama-sama lembaga ini dalam sukacita perayaan hari ulang tahun ke-8. Ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, semua telah berjalan dengan baik, dan hari ini puncak syukurnya kami boleh melakukannya dalam akta ibadah. Tuhan kiranya memberkati semua yang telah dilakukan, yang telah dinyatakan oleh anak-anak-Mu ketika boleh ada dalam rasa syukur di usia yang ke-8. Ini doa dan permohonan kami Bapa, ini syafaat kami, sempurnakanlah dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus terus melingkupi keluarga besar SMK Negeri 3 Momere, melingkupi kami sekalian mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami meminta pengampunan daripada-Mu supaya dosa kami tidak menjadi penghalang bagi tangan Allah untuk terus menopang dan menjawab setiap doa kami. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari kasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, tetap menyampaikan doa permohonan kita dalam doa syafaat, dan kita melanjutkan perkara ibadah ini dengan persembahan. Saudara-saudari terkasih, adik-adik sekalian, lihatlah anak gembala, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Para guru dan para siswa, semua pegawai dan pekerja di tempat ini, lembaga pendidikan ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.